Terima kasih atas perintahnya dari Ibu Devi untuk berbagi untuk sharing kontestasi terkait dengan penulisan sistematik literatur review, dan ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang saat ini mengambil S3 karena review artikel itu bisa menjadi syarat lulus dan itu terutama yang mengambil by research itu ada di SK Rektor ya. Jadi review artikel yang itu terkait dengan disertasi maka itu bisa menjadi syarat lulus ya. Mas dan Mbak, saya so far telah publish 250 dokumen. Ini nggak begitu penting. Dari ini itu ada sekitar 25 artikel yang dalam bentuk review. Saya suka menulis review karena berbagai alasan. Nanti saya akan sampaikan alasannya itu apa ya. Oke, Bapak Ibu, kita lihat, kita harus kalau kita ini karena kompetitor kita kan universitas bagus ya. Ada korelasi antara universitas yang bagus itu dengan jumlah review artikel. Saya kasih contoh ya, misalkan UGM itu kita conference paper itu masih banyak. Seharusnya kita harus menggeser conference paper itu ke original artikel atau ke review artikel. Kita lihat ini University Malaya, ini adalah peringkat 59 dunia ya. Itu ada sekitar 30 berapa ini? Reviewnya itu 3098 review. Ya. Jadi konferennya nggak banyak, hanya 11%. Ya, original artikelnya banyak ya, karena memang review artikel itu sangat menguntungkan dari sisi station first stop, dan itu akan meningkatkan reputasi dari universitas dari sisi kriteria citation first stop-nya. Oke, gini Mas dan Mbak, kalau kita lihat jurnal itu begitu menghormatinya semua yang ada di potensi pada seorang mahasiswa. Ada atau dosen ya, mahasiswa itu yang suka melakukan penelitian. Misalkan kita melakukan penelitian, maka hasil penelitian kita itu akan, kalau kita nanti publikasikan, maka itu akan masuk ke original artikel, full length research article atau short communication. Nah, kalau itu berupa hasil pemikiran, ya, hasil sintesis, hasil pemikiran kita dalam suatu artikel yang itu sudah publish sebelumnya, maka itu akan masuk menjadi review artikel. Nah, ini yang nanti saya akan kontestasi, presentasikan tentang review artikel. Nah, review artikel itu yang terutama dalam science tech ya, itu ada 3. Ada yang namanya narrative review, ada yang namanya systematic review, dan ada yang namanya meta analisis. Nanti kita lihat perbedaannya seperti apa. Jangan sampai kita salah ucap. Yang kita lakukan adalah narrative review, tapi kita berkata ke teman kita, oh saya telah mempublikasikan systematic review. Itu nggak pas. Tapi kalau kita mengatakan, oh saya telah publikasi dalam bentuk review artikel, itu betul, karena itu induk besarnya ya, induk besarnya adalah review artikel ya. Ada juga orang yang suka mengamati pengamatan khusus, maka itu artikelnya bisa dalam bentuk case report. Dan ada orang itu yang potensinya itu mengkritik karya orang lain, sukanya itu mengkritik gitu ya. Kalau kita mengkritik karya orang lain kemudian itu kita publikasikan, maka itu nanti akan menjadi tipenya adalah letter to editor. Nah, kita akan berbicara yang di sini ini ya. Kita akan berbicara yang di sini dalam bentuk review artikel, apakah itu naratif, sistematik, ataukah yang meta analisis. Nah, sekarang gini, ada mungkin pernah kita mendengar, oh nulis review itu harus melalui undangan. Betul, memang kalau kita punya review artikel, kalau kita publish artikel dalam bentuk review, itu memang bisa 2 jalur. Jalur untuk orang-orang khusus itu memang melalui jalur undangan. Ini orang-orang khusus. Orang yang risetnya itu memang well known di bidang itu. Maka itu akan di-invite untuk menulis dalam suatu review artikel, dan itu akan diterima, mostly akan diterima. Karena apa? Karena kita dilamar. Tetapi ada jalur umum seperti saya, itu kita melalui jalur ini, kita yang aktif. Kita yang aktif mensubmit artikel kita ke suatu review ya. Dan ini sangat strategis. Kita mensubmit artikel dalam bentuk review itu kita keuntungannya punya 2 kamar. Kamar yang pertama adalah kita itu bisa mensubmit artikel yang dia itu khusus review saja.
Misalkan kalau dalam bidang food science and technology, kita mengenal trend in food science and technology. Itu hanya khusus menerima review. Kalau kita mensubmit dia dalam bentuk original artikel, maka kita salah kamar. Atau ada jurnal yang dia menerima dua-duanya. Yang misalkan food control itu kitanya itu dia akan menerima original artikel, tapi kalau ada review yang bagus, dia itu menerima. Pengalaman saya, kalau kita punya review artikel, maka lebih baik itu nanti dihantar ke jurnal yang hanya khusus menerima review. Paham ya? Jadi, misalkan kalau Anda punya review, maka lebih baik itu dihantar ke jurnal-jurnal yang khusus menerima review. Kalau untuk menyebut beberapa, Info Science and Technology, Food Review Internasional, ya, Critical Review in Food Science and Food Safety. Ya, itu adalah khusus menerima review dan itu sangat menguntungkan. Nanti saya akan bisa cerita karena saya saksi, karena saya juga pelaku ya. Oke. Keuntungannya Mas dan Mbak. Pertama, tingkat citasinya tinggi. Ya, tingkat citasinya tinggi. Jurnal itu secara internasional itu ada yang namanya metrik ya, yang levelnya paling tinggi itu kalau itu terindeks di Thomson ya, yang itu dikenal dengan metriknya namanya impact factor. Impact factor, SJR kalau itu di Scopus, saya sebenarnya nggak suka sih ngomong Scopus. Itu apa namanya? Kalau kita bicara impact factor, maka itu apa? Kita harus membiasakan diri untuk tidak menyebut Scopus ya. Karena sekarang banyak jurnal-jurnal yang predator itu terindeks juga di Scopus dan itu sampai sekarang saya belum lihat itu jurnal itu terindeks di Thomson ya. Oke, kita kembali lagi. Tingkat citasinya adalah tinggi. Kalau kita misalkan ya, kalau kita menulis suatu paper, maka kita akan lebih senang, lebih nyaman kalau kita itu membaca review artikel karena dia lebih komprehensif. Sehingga secara tidak langsung maka kita akan membaca artikel tadi dan automatically kita pasti akan mensitasinya. Sehingga jangan heran kalau review artikel itu pasti tingkat citasinya tinggi. Sehingga kalau kita ingin punya edge index yang meroket, kita punya station yang meroket, maka itu ya salah satu caranya adalah kita menulis review artikel dan nanti dipublikasikan di high impact journal. Pengalaman ya, kalau kita publish artikel dalam bentuk review dengan impact factor yang tinggi, misalkan sama-sama 10 head to head, original artikel 10, review 10, itu lebih mudah, jauh lebih mudah kalau itu publish dalam bentuk review artikel ya. Yang kedua adalah tidak tergantung pada ketersediaan research grant. Kita walaupun tidak punya research grant, dari ini barusan ada pengumuman saya dapat terkait dengan riset-riset yang dari PT NBH yang didanai. Kalaupun kita nggak dapat research grant, kita masih bisa membuat suatu paper melalui bentuk review artikel. Dapat dilakukan dimanapun, kapanpun, keadaan apapun. Dalam keadaan apapun kita bisa. Saya cerita ya, ini cerita nggak masalah. Bahkan ketika saya naik haji pun itu saya bisa menghasilkan satu paper review dan itu finally publish di Food Review Internasional, impact factor-nya 5, sekian. Ya hanya untuk membenarkan kata-kata ini bahwa itu bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun maksudnya di sini adalah tidak ada fasilitas, tidak ada grant seperti sekarang ya, harus akses ke laboratorium itu harus dibatasi dan sebagainya. Dan yang mengenakan adalah dapat penulis tunggal. Cerita saja saya sekarang mau naik naik pangkat. Itu saya dari 5 artikel yang saya gunakan, itu 3 artikelnya penulis tunggal. Nah, ini saya tunjukkan. Dan itu ya sudah langsung dapat nilai 40. Karena high impact ya, high impact penulis tunggal. Dan relatif tidak dipertanyakan. Karena apa? Karena review artikel itu kalau ditulis sendiri kan mungkin. Berbeda kalau original artikel, maka itu nanti akan misalkan Mbak Evi menulis artikel tentang IR chemometry. Itu artikelnya kalau itu tunggal mesti ditanyakan gini. Ini berdasarkan studi mahasiswa atau enggak? Iya, itu tesis mahasiswa. Oh, kena kasus karena tidak ada menyantumkan nama mahasiswa. Oh, enggak, itu berdasarkan research grant. Oh, research grant-nya itu ada temannya atau tidak itu? Pertanyaannya lebih mudah. Tapi kalau review tidak akan ada pertanyaan itu. Ya memang justru kita salah kalau kita memasukkan orang itu tidak ada kontribusinya. Ya, oke.
Nah, mahasiswa, dosen harus familiar. Kalau kita fasih mengatakan siapakah pemain sepak bola terbaik di dunia, kita dengan fasih mengatakan Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo, maka kita harus fasih mengatakan jurnal dengan kualitas terbaik. Jurnal dengan impact factor tertinggi. Itu namanya adalah Cancer for Clinical. Itu impact factornya ini. Mungkin kalau nanti ada yang bisa di situ bisa masuk muri itu ya. Itu 292. Itu tahun 2019, 2018 240-an, tahun 2017 itu 187. Ya, sebagai pemerhati jurnal saya selalu mengikuti naik turunnya impact factor terutama di bidang saya food science and technology dan juga apa itu yang ada di impact posisi di impact factor tertinggi. Ya, senang aja kalau Anda bilang Pak Abdul kurang gawean, ya saya memang kurang gawean untuk melihat naik turunnya suatu impact factor dari suatu jurnal. Kita lihat sekarang yang food science. Ya, ini saya harus minta adik kelas yang sekarang lagi kuliah di Korea untuk melihat posisi yang tertinggi. Kita lihat, hipotesis saya bahwa impact factor tertinggi itu dalam bentuk review terbukti. Kita lihat di bidang food science and technology yang itu adalah bidang Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak. Yang tertinggi adalah ini, trend in food science and technology, itu impact factornya 11. Kalau secara internasional itu dia peringkat 200 keberapa. Tadi yang nomor 1 kan Cancer for Clinical ya. Yang ini yang nomor 1 sampai 17 kan ini. Jadi kalau ada jurnal apa yang paling tinggi impact factor, jangan bilang Nature ya. Nature itu ada berbagai macam. Itu baru peringkat 3 ada muncul Nature Review Material. Ya, berbagai macam ya. Nah, kita food science juga harus tahu biar kita ini biar apa saya tunjukkan. Biar mendorong kita untuk menulis review artikel. Ya kan keren kalau kita bisa publish di Trend in Food Science and Technology. Ya, post tertinggi dalam bidang food science. Ya, saya yakin adalah itu dosen TP juga ada nulis di situ. Nah, komprehensif dulu tahun 2018 ini yang nomor 1 dulu, tapi sekarang diselip lagi sama tren. Jadi ya siap seperti apa liga sepak bola gitu aja. Dan ingatkan Bapak Ibu ya, ini adalah hanya menerima review. Ini hanya menerima review, ini hanya menerima review, ini hanya menerima baru kemudian food hydrocolloid. Ini dekan FTP ada apa papernya yang publish di food hydrocolloid ya, Prof Maya. Food chemistry saya sudah pernah publish di food chemistry. Ya. Jadi ini adalah jurnal ini kan original artikel, ini original artikel, tapi kalau ada review bagus dia juga mau. Ya, ini silakan ini lihat nanti saya mungkin Bapak Ibu belum punya ini yang 3 ini nanti saya kasihkan ya. Nah, food control saya baru-baru ini publish review paper di food control. Nah, ini contohnya ya. Jadi kesenangan sendiri ketika saya bisa publish di Trend in Food Science and Technology. Yang impact factor ini saya berkata kepada kalau itu original artikel saya sudah nggak mampu, saya bilang gitu, saya apa adanya. Kalau itu original artikel ya, misalkan saya harus publish di food chemistry, meskipun food chemistry impact factornya adalah 6 atau 7, itu sudah susah karena mungkin ya dulu saya bisa ketika sekolah apa-apa, tapi sekarang itu kan sudah berkembang. Kalau kita masih menurut seperti itu ya langsung diucapkan terima kasih kalau sama Profesor Paul Finglas, itu sudah zaman dulu 10 tahun yang lalu. Ya, makanya saya katakan gini, kans untuk kita diterima dalam review artikel itu jauh lebih mudah daripada original artikel. Ya. Paper ini yang kemarin dapat reward dari Dikti. Alhamdulillah saya dapat 2 artikel yang kemarin impact tinggi dari Dikti itu. Saya katakan gini, kemarin perlu kita pelajari ya. Dari Dikti kemarin itu apa? Dia itu yang diperhatikan adalah impact factor-nya. Kalau hanya Q1 Scopus itu enggak gitu. Ini pengamatan saya loh. Yang saya lihat yang dapat itu adalah yang high impact. Maka penting kita harus hijrah ya. Makanya kita harus sekarang narasi yang kita bangun adalah narasi untuk standar tinggi. Ya. Ini food control. Ini food control walaupun impact factor-nya itu hanya 4. Bukan hanya 4 ya.
tapi impact factor-nya 4, ini lebih susah daripada tren. Ini saya lebih susah memasuk di sini daripada masuk ke tren. Kenapa? Karena food control itu kitanya adalah dia menerima original artikel. Oh susah, karena gini ya, karena dia sudah punya stok original artikel, maka kalau dia itu tidak bagus betul, kemambo, kalau bahasa Jawa kemambo itu perlu karena dia sudah punya stok. Tapi kalau itu dalam bentuk review khusus, oh dia mesti nerima. Ya ini tip ya, ini pengalaman. Jangan ditanyakan ke saya referensinya mana, tapi itu yang saya alami, Tapi sementara Anda harus percaya, ya harus percaya, karena itu saya mengalami. Contohnya lagi, ini Bapak Ibu, ini juga jurnal yang familiar. Dulu nggak bayar jurnal ini. Ini editornya namanya adalah Profesor Safiur Rahman. Mudah dulu ini paper ini ya lebih susah walaupun impact factor-nya 1,3 ya itu lebih susah dibanding paper ini Bapak Ibu. Oh ini Mbak Evi, kalau Anda publish di sini nanti untuk naik pangkat nilainya 40 langsung. Penulis tunggal, impact factor-nya tinggi. Ini lebih mudah daripada ini Bapak Ibu. Yang itu yang saya rasakan, saya alami ya, karena saya bisa membandingkan trend in food science head to head food control, kemudian applied spectroscopy review ya, ini impact factor-nya 5,074 ya. Ya saya akan membangun narasi impact factor sekarang. Ya impact factor-nya 5,074 ini jauh lebih mudah daripada International Journal Food Properties yang impact factor-nya. Karena apa? Karena dia di sini juga menerima original ya. Nah setelah ini saya akan sharing tentang bagaimana menyiapkan review. Tapi ini hanya mendorong teman-teman mahasiswa untuk mulai menulis review. Karena ya tadi tidak ada alasan tidak punya riset grant, tidak ada alasan tidak bisa masuk ke lab, ya tidak ada alasan sama sekali. Ya, gitu. Ini beberapa ya ini. Saya di sini itu bahkan 3 kali itu lolos semuanya. Applied spectroscopy review itu yang impact factor-nya 5,04. Ya, sekarang kita masuk mulai ke aspek teknis ya. Tadi itu provokasinya ya biar semuanya jadi gini ya kesimpulannya. Menulis review itu ternyata nggak susah untuk diterima di high impact journal. Tapi ini kan pemikiran. Sehingga kalau kita tapi orang lihatnya Pak Abdul bisa publish di jurnal impact factor-nya 11. Ya kan? Tapi itu lebih mudah daripada kita kalau publish di food hydrocolloid misalkan. Ya, seperti itu. Anda nggak perlu mengatakan, iya karena itu kadang sering ada bertanya seperti, iya karena Pak Abdul sudah banyak di original artikelnya sehingga lebih memudahkan. Iya itu mungkin, tetapi jauh di atas itu adalah kualitas review kita. Ya. Saya sebagai editor in chief di Indonesian Journal of Pharmacy ya, itu juga kalau ada review, pertama yang saya lihat adalah tetap kualitasnya, baru setelah itu referensinya apakah dia memang pernah riset di situ gitu. Ya, jadi nggak usah khawatir mahasiswa kalau ada mendowngrade Anda, oh ini karena gini gitu enggak. Gitu ya, Mas dan Mbak ya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Apa itu review? Nah ini saya ambil. Apa yang saya sampaikan ini saya pertanggungjawabkan secara ilmiah karena ini saya ngambil dari beberapa paper. Jadi ini ya di sini saya katakan ini di sini bahwa ini adalah beberapa referensi yang saya pakai. Artinya ketika saya mengatakan bahwa review itu tidak boleh menampilkan data baru, itu bukan pendapat saya, tapi itu adalah pendapat dari ini. Jadi kalau Anda mau mencari, wah banyak sekali memang bagaimana tulisan tentang bagaimana membuat review yang baik, bagaimana membuat naratif review, sistematik review, meta itu ada Bapak Ibu. Untuk tiap bidang ada. Jadi tinggal membaca. Katanya kalau tulisan kita bagus itu harus banyak membaca. Kalau pendapat kita itu mau kuat harus banyak mendengar, ya. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Apa itu review, Bapak Ibu? Nah, review itu gini. Review itu kata-katanya ya tidak boleh menyajikan data baru.
Karena kalau begitu itu data baru, data yang belum pernah dipublikasikan, berarti itu melanggar kaidah original paper. Karena data Anda berarti original paper, original data maksudnya. Ya, maka itu harus masuknya ke original artikel. Kan gitu. Ya, maka dikatakan bahwa review itu tidak menyajikan data baru, tetapi dia menawarkan suatu asesmen tentang apa yang telah dipublikasikan. Dan di sini ada secara umum pembagiannya itu ada dua. Ada yang namanya narrative review. Walaupun kata-katanya itu narrative review, menarasikan, tetapi saya ingin katakan gini, unsur terpenting dalam ini ya, dalam menulis review itu nanti adalah pemilihan literatur. Ya, pemilihan. Jadi walaupun itu narrative review, jangan dianggap itu nanti tidak ada pencarian literatur secara sistematik, ya. Tetap ada, mengikuti panduan Prisma nanti, ya. Kemudian ada yang disebut dengan systematic review. Nah, systematic review itu kalau kita lanjutkan dengan analisis statistik, maka namanya adalah meta analisis. Dan di sini ada aturan Bapak Ibu. Kalau kita itu menulis naratif review, itu kita boleh hanya mengatakan review bla 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 atau naratif review bla 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 bla. Tetapi kalau itu systematic review dan dilanjutkan dengan meta analisis, maka di judulnya harus ada, misalkan gini ya, aktivitas antioksidan kurkuma longa. Jadi Anda mau mereview aktivitas antioksidan dari kunyit dengan berbagai metode, ya, secara tersistem, kemudian Anda lanjutkan dengan uji statistik. Maka harus ada antioksidan aktivitas kurkuma longa, systematic review and meta analysis. Itu kalau Anda lanjutkan dengan meta analisis. Tapi kalau hanya cukup systematic review, artinya tidak ada analisis secara kuantitatif dengan cara statistik, maka itu cukup dikatakan sistematik. Nah, itu aturan, ya, aturan diikuti, ya, gitu. Nah, ini tadi saya katakan di awal, jangan sampai kita salah ucap. Kita mengatakan, oh, yang kita buat adalah meta analisis, padahal yang dibuat hanya systematic review. Ya, jadi kita harus katakan gini, kalau kita membuat tinjauan pustaka itu sebenarnya kan kita adalah studi literatur, itu masuk di sini, narrative review, ya. Yang lebih spesifik lagi namanya adalah systematic review. Ini harus mengikuti panduan Prisma nanti, mengikuti. Kalau narrative review tidak harus mengikuti Prisma. Ya, kemudian ada yang lebih sempit lagi namanya adalah meta analisis, ya, gitu. Nah, kalau kita melakukan systematic review dan meta analisis itu nanti ada panduan yang dibuat oleh kelompok pengembang systematic review dan meta analisis, itu nanti namanya Prisma. Ini bukan Prisma yang database-nya LPPM itu bukan, ya, tapi refer systematic review and meta analysis, ya. Prisma, SMA-nya itu systematic review and meta analysis, ya. Nah, ini adalah pada pembagiannya. Tadi saya katakan bahwa review ada dua, ada naratif dan ada sistematik. Tetapi pada pelaksanaannya, meskipun kita itu naratif, itu seringkali pencarian literaturnya tetap tersistem. Kalau kita mengikuti pola Prisma lebih baik lagi. Bedanya itu gini loh, biasanya yang saya lakukan. Kalau systematic review, pertanyaan spesifik itu sudah di-set dulu di awal. Misalkan gini, ini ada contoh. Misalkan gini, ya, seperti ini kalau judulnya ya, evaluation of ginger, evaluasi jahe dan obesitas. Bagaimana pengaruh terhadap obesitas? Oh, saya ingin mengetahui bagaimana pengaruh jahe terhadap obesitas pada hewan dan pada anak remaja. Saya dulu di awal. Oh, maka pertanyaan riset saya itu seperti itu. Maka itu systematic review. Kita set spesifik. Tetapi gini, saya di awal ya, saya ingin menulis tentang bagaimana jahe itu dan aktivitas farmakologisnya. Masalah itu sampai mana? Apakah hanya sampai oksidan? Apakah hanya sampai oksidan dan obesitas? Nanti saya lihat di cakupan reviewnya. Itu ke arah naratif. Pertanyaannya itu menjadi lebar ini. Naratif itu pertanyaannya yang harus kita anu itu lebar.
Nah, masalahnya kata-kata lebar dan sempit seperti ini kan sering diperdebatkan. Seperti kalau kita, yang namanya buku chapter book itu adalah buku tentang satu topik tertentu. Lah, kalau saya nulis tentang food science, itu orang bisa mengatakan itu ya satu topik. Oh, enggak, itu masih umum. Itu kalau Anda analisis karbohidrat itu satu topik. Tapi bisa menurut saya masih umum lagi. Kalau spesifik ya analisis spektroskopi untuk karbohidrat. Jadi seperti itu. Jadi ini ya sudah seperti ini dianggap ada ya orang membuat kriteria seperti ini, tapi nanti pada pelaksanaannya lebih cair ya, gitu, lebih cair. Ya, gitu. Mas dan Mbak, ya ini contoh systematic review ya. Ini kalau itu meta analisis maka itu di judul harus ada ya, di judul harus ada. Itu nggak boleh dilanggar ya. Ini pertanyaan risetnya ini ada. Saya kalau menulis naratif review tidak pernah saya menulis research question atau review question. Tapi kalau systematic review meta analisis itu ada. Karena itu nanti coba akan dijawab. Kalau menjawabnya nanti secara kualitatif, dia hanya berhenti di systematic review. Tapi kalau dia menjawabnya sampai analisis kuantitatif dengan cara statistik, maka itu namanya meta analisis. Makanya seringkali ini digabung, artinya kalau digabung ini apa? Dia melanjutkannya dengan uji statistik. Tapi kalau ini tidak, ya sudah dia hanya analisis kualitatif saja. Ya gitu. Oke Bapak Ibu, lah ini sekarang prisma. Nah, jadi kalau kita menulis apa systematic review dan meta analisis itu kita mengacu pada apa yang disebut dengan prisma. Prisma ini singkatannya ini. Prefer reporting item for systematic review and meta analysis. Dulu itu namanya quorum. Quorum itu singkatannya quality of reporting of meta analysis. Kemudian itu direvisi oleh para ahli menjadi namanya Prisma ya. Dan di situ banyak nanti ada langkah-langkah kita mencari literatur. Kalau artikelnya sudah jadi itu nanti kita juga diarahkan untuk mengecek itemnya itu sudah komplit atau tidak ya. Oke, nah sekarang kita mulai. Itu tadi ya definisi review artikel, ada apa? Naratif review, ada systematic review, dan ada meta analisis. Sekarang kita ke praktek pembuatan. Mas dan Mbak, mungkin terutama sekarang mahasiswa, oh ya saya itu ingat, saya itu sekolahnya kan ya di food science ya, karena saya itu halal food analysis. Dulu supervisor saya bilang, Pak Rohman kalau Anda nulis disertasi harus berpikir data itu nanti jadi original artikel, literatur reviewnya, studi pustaka harus menjadi review artikel. Nah, gitu. Itu kan penting pemikiran seperti itu. Dan mahasiswa harus dipaparkan di awal. Gitu ya. Jadi jangan hanya bermain tebal. Tebal bagus. Tebal bagus. Saya itu ingat punya kakak kelas saya itu namanya Tan Chin-pin. Oh, itu kalau orang food science mestinya kenal Tan Chin-pin. Oh, itu luar biasa. Pas PhD itu dapat sekitar 35, master leading. Kalau saya dapat 23. Nah, itu dapat 35. Oh, itu tebal disertasinya. Tapi yo daging semuanya. Ya, nggak apa-apa Anda nanti disertasinya tebal tapi harus daging semuanya. Netes semuanya. Bukan tebal tapi nggak ada papernya yang di high impact. Kan eman gitu ya. Yo baik-baik. Itu bagaimanapun adalah apa namanya kepuasan batin kalau menulis disertasi yang tebal, tetapi jauh lebih bermanfaat kalau itu bisa dikritisi oleh orang lain. Atau studi pustaka Anda itu juga bisa publish di high impact journal yang berupa review artikel ya. Kita tantang, nanti kita lihat lah. Harapannya 1 tahun ke depan akan banyak paper-paper yang publish di trend, di critical review dari teman-teman mahasiswa yang saat ini mengikuti ini ya. Gitu. Saya kalau konstan tuh hampir tiap bulan tuh mereview yang food review internasional itu sama Profesor C itu editornya selalu saya disuruh mereview. Saya nggak mau ya nggak enak karena saya punya paper di situ, wong nggak bayar nggak apa. Kan kalau disuruh gitu kan ya perasaan, maksud saya nggak mau sih gitu. Siapa tahu nanti kalau itu apa dari teman-teman ya.
Oke, kita lihat sekarang, kita mulai praktek sekarang. Ya sudah, setelah ini nanti malam harus sudah mulai ya, mahasiswa itu. Saya yakin Anda kan sudah punya topik disertasi ya, minimal sekarang kan semester 2 atau semester 1. Ya, Anda kan sudah pasti dari sana, dari rumah itu kan sudah punya topik, saya mau meriset ini. Ya, nanti tulislah literatur reviewnya itu, mindset Anda ketika menulis literatur review itu harus mindsetnya itu harus apa? Publishable in high impact journal ya. Gitu. Itu penting ya. Nah, sekarang dan pesannya ini ya, kita harus memang belajar sama anak. Anak-anak itu kadang mikirnya akan sederhana, dia nggak mau ribet. Apa yang ada di pikiran ya sudah, itu akan saya jadikan topik. Nah, seringkali kita itu digoda sama setan. Oh betul itu, kita punya topik ini, nanti akan digoda. Ah, kok kamu itu tidak punya original artikelnya kok mau menulis review? Nggak akan laku. Nah, itu digoda gitu. Sudah, tahan aja. Tetap ini bagus. Sudah jadi bagus, digoda lagi sama pikiran jelek kita. Oh, kamu kok mau hantar ke high impact journal? Enggak laku, itu harus yang qualified bla bla bla. Sudah, enggak masalah. Pokoknya pede aja ya. Pokoknya pikiran-pikiran jelek dihilangkan aja. Berani. Itu narasi yang mungkin harus dibangun ya untuk biar kita itu berani. Nah, sekarang apakah ya ini ada panduan. Apakah suatu topik itu layak untuk menarik untuk dijadikan review? Misalkan gini, saya ingin menulis tentang halal authentication karena itu bidang saya. Kira-kira itu menarik apa? Kira-kira itu ketersediaan literatur original artikelnya banyak atau tidak ya? Reviewnya sudah banyak atau tidak ya? Oh itu ada ya, ada ilmunya. Ini Profesor Paul Tassos ini di papernya yang publish di PLOS ini, dia membuat namanya adalah grafik Paul Tassos. Saya nggak ngerti bacanya seperti apa, capa secara ejaan ya tulisannya Paul Tassos ya, saya baca Paul Tassos. Paul Tassos mengatakan gini, kalau Anda mau menentukan topik, maka Anda harus mengeceknya dengan, nah sekali lagi ini saya dapatkan dari membaca. Dulu saya nggak pernah tahu gini, tapi dengan membaca, oh iya ya ternyata ada. Dan simpel dia, Anda membuat grafik, di sini itu banyaknya namanya adalah banyaknya review artikel, dan di sini adalah banyaknya apa original artikel ya di sini. Di sini review ya. Nah, kalau itu ini, kapan kita memerlukan review? Itu ini, ketika original artikelnya itu banyak, review artikelnya sedikit. Ya, jadi ketika original artikelnya banyak, review artikelnya sedikit. Karena kalau reviewnya banyak, original sedikit, justru yang diperlukan adalah riset-riset original. Lah yang menarik di sini, kalau reviewnya sudah banyak, original banyak, itu review of review. So, jadi ada mereview review yang sudah ini dikenal dengan apa namanya grafik Paul Tassos ya ini banyak, ini saya mengikuti ini termasuk panduan-panduan bagaimana menulis review ya. Oke, dah topik itu nanti seperti itu. Nah, Mas dan Mbak, bagaimana langkah-langkah menulis review artikel? Nah, langkah-langkahnya itu kalau ini menurut Paul Tassos itu ada 10. Nah, mengingat-ingat 10 itu kan lama ya. Saya pun nggak seneng. Saya itu ya orangnya simpel. Oh, nggak mau yang 10. Lah maumu berapa? Oh, kita Indonesia sukanya ya angka 5, Pancasila. Maka saya mengambil paper yang tahapannya itu hanya 5. Kan enak, hidup tinggal memilih. Ya, maka ini saya gunakan ketika tadi dari Paul Tassos saya mengambil apa? Mengambil bagaimana menentukan topik karena tahapan pertama kalau kita nanti menulis review itu harus menentukan topik dulu. Tapi kan semua orang pasti punya topik. Ya, masalah topiknya itu sudah banyak review atau tidak nanti kan kita bisa cek di Scopus. Ya. Nah, tapi ini saya menggunakan 5 ini dan itu bisa dibaca di paper ini, An Introduction to Writing Narrative and Systematic Review. Ya, ini juga publish di jurnal bagus ya. Oke. Nah, ini ada 5, jadi dari 10 tadi diringkas 5. Kalaupun ngapal ke 5 itu kan sudah mudah ya menentukan topik. Yang kedua adalah search and research literatur. Yang ketiga be critical. Yang keempat adalah menentukan struktur logis. Yang kelima adalah review mudah selesai. Gitu. Wong ngapal ke 5 gampang.
Ya, oke, yang pertama adalah apa? Ya ini saya hanya menjelaskan 5 ini aja. Setelah itu selesai, ya. Ya, pertama apa? Menentukan topik. Ya, maka kita harus memilih suatu topik. Nah, gini Bapak Ibu, kalau menulis review artikel dalam bidang food science itu lebih mudah daripada Anda menulis dalam bidang farmasi atau dalam bidang klinik atau medik. Wah, aturannya lebih banyak. Jadi kalau teman-teman, kita kalau menulis dalam bentuk review artikel science and teknologi ngoboi istilahnya. Contohnya gini ya, kalau dalam klinik Bapak Ibu menentukan topik, menentukan pertanyaan itu harus mengikuti pola namanya PICO. Patient, kemudian intervention, control, outcome. Ada lagi banyak gitu. Makanya saya itu tidak beban sekali kalau menyampaikan ini di bidang saya, tapi menjadi sangat beban. Kalau seperti kemarin harus ke Fakultas Kedokteran Undip itu lebih beban. Karena lebih aturannya lebih, kita itu enak sekali kalau bidang food science dan teknologi itu. Ya, gitu. Benar ya tanya ya di tren aja ya seperti itu ya. Kadang gini ya, kadang kita itu kan mungkin ada orang-orang nyinyir ya, ada orang-orang apa ya, mendowngrade kita. Apa bener sih mbok gawe gitu? Nah seperti itu cara membuktikannya. Cara membuktikannya, publish lah ke High Impact Journal. Saya itu galau. Nah, ini terasa bedanya sama dengan Bu Evi. Saya itu galau karena S3 saya akan menggunakan kemometrik. Tetapi saya galonya gini, apa yang saya lakukan ini bener apa ora sih? Mudah solusinya. Anda publish di jurnal yang khusus bahas tentang kemometri. Tak coba. Apa yang saya pahami, saya publish, akhirnya publish Mbak di jurnal Chemometric and Intelligent Laboratory System. Saya punya artikel di situ. Ya sudah, ini barangnya sudah saat tasknya pemahaman cepat. Itu juga benar. Nah, ya sama lah kalau orang-orang mendunjul ini nyatanya di mata editor dan reviewer trend food science, food control oke aja yang kita lakukan. Enak aja menjawabnya itu dengan bukti, bukan sebaiknya gini. Jadi nggak usah khawatir lah kalau ada orang mendowngrade, buktikan bahwa artikel Anda itu bisa publish di trend, kan keren. Kalau ada nanti saya traktir bakso. Artinya saya sukses memprovokasi gitu. Ya, gitu. Ya, itu kalau naratif review kita di food science hanya menentukan topik, tetapi kalau itu di bidang systematic review, misalkan Anda mau membuat systematic review meta analisis, maka kita harus memformulasikan apa yang disebut dengan review question. Seperti tadi, bagaimana sih pengaruh jahe terhadap obesitas hewan? Dan bagaimana pula pengaruh jahe terhadap obesitas pada anak remaja. Saya ingin tahu itu, ya kan? Nah itu harus ini secara teori seperti ini, ya harus berkaitan apa yang kamu inginkan terkait dengan topik, harus mampu terjawab. Terjawabnya nanti kan terkait dengan banyaknya literatur yang akan Anda jadikan materi review, spesifik and focus, relevant to your field dan sebagainya. Ya, apakah ini belum dijawab? Lah ini. Walaupun itu nanti kita penting ya, walaupun ini review artikel, nanti tetap harus ada keterbaruan, novelty. Tapi bukan novelty in term of data ya, tetapi novelty dalam artian keterbaruan review Anda. Misalkan Anda kok mau mereview ini ya sudah nggak baru lagi. Ini misalkan Anda mau ya sudah nggak baru lagi. Ya. Sekarang mungkin kalau gitu kalau Anda mau niru apa yang kalau gitu saya mau melihat kaitan antara jahe dengan apa? Dengan virus misalkan. Ya. Dilihat, dari dulu ternyata dia memang aktif pada suatu virus tertentu. Misalkan kan itu kita akan. Kalau itu belum ada misalkan. Kalau Anda mau seperti ini ya sudah kalah duluan sama ini ya. Oke Bapak Ibu, saya yakin mesti setelah ini kok mahasiswa kok mau membuat review artikel ya. Itu terprovok ya. Gitu. Karena pengen lulus ya, lulus cepat. Berpikir nambah satu semester UKT-nya sekian, kalau itu terbantu dengan review kan lumayan ya, itu bisa untuk neraktir saya.
Oke, yang penentuan topik tadi sudah ya. Jadi kalau itu naratif review nanti cek di grafik Paultasus ya. Kemudian kalau itu Anda mau membuat sistematik review dan meta analisis tadi Anda harus menyiapkan research question. Research question apakah itu bisa dijawab answerable dengan melihat referensi yang ada dan apakah itu masih baru. Artinya belum terjawab. Ya, gitu. Yang kedua adalah ini misalkan nih contohnya kalau Anda mau topik kira-kira banyak enggak ya, saya mau menggunakan Paultasus Graph. Misalkan saya mau mereview tentang halal produk. Saya tulis saja di sini halal produk. Terus saya cek, oh ternyata jumlah artikelnya banyak, 72 reviewnya. Ini juga banyak loh, review 6,7 itu juga sudah banyak. Ya, gitu. Nah, oke ya, itu enggak masalah, saya yakin para teman-teman mahasiswa sudah punya pertanyaan riset, sudah punya topik riset. Nah, sekarang masuk ke kedua. Ini yang urgen di sini Bapak Ibu, Mas dan Mbak. Ya. Tahap kedua dan ketiga, tahap mencari literatur dan juga be critical. Ini tahap yang take time, ya, take time. Oke, Mas dan Mbak, ini kan tapi kan kita juga sudah terbiasa. Jadi gini, kalau kita original artikel yang dari hasil penelitian, metode kita itu kan misalkan Anda menentukan aktivitas antioksidan ya penentuan antioksidan bla 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 bla. Kalau review artikel metodenya itu ini. Dua ini, pencarian literatur dan evaluasi kritik. Itu metode yang Anda tulis di method. Jadi ketika Anda menulis method pada review artikel, maka tahap 2 dan tahap 3 ini ya. Tahap 2 dan tahap 3 ini. Ya, tahap 2 dan tahap 3 ini. Ini nanti yang ditulis di mana? Di section method. Ya, bagaimana Anda cara mencari literatur dan bagaimana Anda itu mengevaluasinya sampai itu dijadikan bahan untuk menulis tahap yang keempat ini. Ya, luar biasa. Oh ya udah pinter-pinter gitu ya membuat seperti ini itu enak gitu, kita tinggal mengikuti gitu. Ya. Oke ya, jadi ini yang ada di section method ya. Lah, mencari literatur Bapak Ibu itu dua hal yang nanti harus ditulis di method. Yang pertama database-nya. Ya, database ya. Kita kenal kalau database seperti apa? Scopus, Web of Science, Google Scholar, PubMed. Ya. Saya itu kan tim penilai dikti. Ya. Jadi seringkali orang itu nggak bisa paham antara database dengan publisher. Jadi dikira Science Direct itu dipakai sebagai database. Anda kan nggak adil kalau Science Direct itu dipakai, Springer, Tyler itu nggak dipakai. Kan dia setara. Tapi kalau Scopus, Web of Science, PubMed, kan semua publisher ada di situ. Ya gitu ya. Jadi Anda harus paham database. Ya kalau kita di Food Science ya mungkin cukup Web of Science, kemudian Scopus dan juga mungkin kalau Google Scholar kan apapun ada, ditambahkan aja nggak masalah. Problem lagi kalau Web of Science kan Universitas Gadjah Mada ini nggak berlangganan. Ya, GCR itu kan kita nggak berlangganan gitu. Ya siapa tahu nanti kalau Bu Evi jadi rektor, wakil rektor nanti, oh ini kita berlangganan karena ini mendukung untuk pembuatan review artikel. Wah, biar mahasiswa mindsetnya GCR tidak lagi Scopus. Wah itu keren ya. Ya, saya sudah tua ya, hanya mendorong yang muda aja. Oke, jadi ini database. Database Anda tahu ya, ada semacam Scopus, itu database. Dan kata kunci harus disebut. Nah, ketika Anda menggunakan kata kunci, ya ini mestinya kata kunci yang umum. Sehingga ibaratnya hampir semua artikel yang terkait dengan topik yang Anda pilih itu akan terjaring, ya, akan diketahui gitu. Oke, Mas dan Mbak.
Oke, kita lanjutkan ya. Capek, ngomongin capek. Ya, aduh, maaf. Ya. Ini memang masih di slide yang step 2 apa ya? Bukan ya? Kenapa, Mbak? Oh, masih. Oke. Enggak, saya kira ini freeze di tempat saya. Oh, enggak. Jadi masih, ketika Anda search, kata-katanya pun bagus, search and research ya, selalu mencari literatur. Maka yang perhatikan, dan itu ditulis di method, itu apa tadi? Database yang Anda gunakan. PubMed, ini karena di klinik ya, Embase farmasi ya gitu. Nah, tapi kalau kita ya misalkan ya Scopus, ini saya tulis ya, PubMed, Scopus, Web of Science itu kita masukkan. Dan yang kedua adalah kata kunci. Ya, itu kita misalkan kalau kita mau melihat aktivitas antioksidan jahe, ya sudah, Anda bisa menggunakan antioksidan dan jahe atau mekanisme antioksidannya gitu. Radikal scavenging, beta karoten bleaching, kemudian lipid peroksida dan sebagainya, ya dikombinasikan. Itu biar semuanya itu nanti dapat. Ya gitu. Bisa Anda menulis antioksidan and jahe, anti radikal and jahe, or reducing power and jahe, sehingga semuanya itu akan masuk ya gitu. Oke ya, kalau itu sudah ya, ini be critical. Kalau Anda sudah memperoleh artikel, ya, misalkan gini, misalkan gini, Anda mencari topik tadi, ini Anda tulis, ya ini nanti dimasukkan di paper kan keren, sudah dapat setengah halaman paper. Jadi Scopus misalkan berapa? Misalkan antioksidan jahe tadi, oh di Scopus ketemu 200, di Embase ketemu 100, di PubMed ketemu 75, di Google Scholar ketemu 500. Dah, itu sudah, itu sampai gitulah. Sekarang kalau di Prisma itu seperti ini. Ingat ya, kalau Anda menggunakan systematic review dan juga meta analysis, maka Anda mengikuti ini. Ini sudah dibuatkan sama Prisma. Tahapannya 4, identifikasi, screening, eligibility, include. Ya, itu. Ini kalau di meta analisis dan systematic review, meta analisis. Kalau naratif review cukup ini, seperti ini yang kami lakukan. Ya, jadi misalnya kita kemudian di situ kalau ini kita sudah menemukan artikel dan jumlahnya dari berbagai database, maka tahap ketiga Bapak Ibu, ya kalau ini meta analisis dan systematic review, tahapannya ini ya, Anda tinggal mengisi di tabel ini. Dan ini downloadable, Anda bisa mendownloadnya dalam bentuk Word dengan masuk ke Prisma. Ya, masuk ke ke paper Prisma gitu. Coba di sini, ini coba ini mungkin bisa, ini seharusnya bisa ini. Coba ini ya, bisa nggak ini? Karena ini dulu saya linkkan. Nah, ini saya linkkan ya. Sekarang masih bisa lihat Mbak Evi? Lihat nggak? Lihat versi Word ini? Baru proses. Nggak kelihatan? Belum. Ini yang dari tempat saya belum muncul, tapi nggak tahu yang lain sudah. Yang di tempatnya Mbak Evi nopo? Prisma flow diagram ini masuk nggak? Masih abu-abu, Pak. Oh, masih abu-abu. Belum terlihat, Pak. Abu-abu. Loading. Oh, di sini sudah jelas ya? Pak. Masih proses sepertinya. Oh, gitu. Lama ya? Sepertinya karena filenya beda, Pak. Mungkin ini file Word yang satu PPT tadi. Iya, ya karena saya linkkan biar kelihatan. Sudahlah, sementara nanti Anda kalau mau nanti saya itu cari di Google itu kok free downloaded kok itu yang Prisma itu. Ya, nanti sama ini tapi dalam bentuk Word. Nanti kita tinggal berapa artikel yang teridentifikasi. Nah, tadi kan katanya search and research ya. Kan kita mencari terus ya. Ini kita misalkan ini tadi ketemu 100, ini kemudian ketambahan 10 ketemu 110. Lah, kalau seperti itu sangat boleh jadi artikel itu kan akan muncul di berbagai database. Akan ada terjadi redundant. Nah, seperti ini. Misalkan ya, ini kita tadi paper yang ini evaluation of ginger ini misalkan di
PubMed ketemu sekian, Web of Science sekian, Cochrane sekian, ini sekian, ketemu 714. Setelah artikel itu ada 10 artikel yang redundant itu 10. Pasti artinya apa? Satu artikel itu yang muncul di PubMed, yang muncul di Web of Science gitu. Makanya kan harus dihilangkan. Ternyata dari 714 menjadi dihilangkan 10, maka akan menjadi 704 ya yang diuji. Kemudian nanti diuji mendasarkan pada kriteria inklusi dan eksklusi, ternyata hanya tinggal 26. Dan 26 itu 20 artikel setelah full text itu dihilangkan. 20 artikel ini hanya yang dipakai, 6 itu dihilangkan kembali. Artinya ini saya akan menjelaskan, ini adalah nanti tahap evaluasi kritis ya. Jadi kalau kita sudah menemukan sekian, sudah menemukan di database ini jumlahnya, maka tahap ketiga ya. Tadi kan tahap kedua adalah search and research. Lihat tahap ketiga itu adalah apa? Be critical. Kita harus melakukan analisis secara kritis. Ya ini be critical. Nah, be critical ini biasanya saya singkat dengan RICA. Itu memudahkan aja. Ini saya singkat RICA. RICA itu pertama adalah kita analisis redundant-nya dulu. Redundant kita analisis. Ya. Oh ternyata kalau yang redundant kita buang. Terus I itu adalah kriteria inklusi. Kriteria inklusi itu contohnya gini Mas dan Mbak. Ini nanti contohnya ya, kriteria inklusi itu saya hanya memasukkan artikel yang tahunnya antara 2010 sampai 2020 misalkan ya, ini contohnya ini ya. Ini contohnya, ini ada paper di Helion ya. Ini impact factor-nya sekarang 1,5 tapi ini berbayar jurnal ini. Ya, inklusi misalkan ini apa? Yang saya jadikan inklusi itu adalah publikasi antara Januari ini sampai ini. All in the English language. Itu kriteria inklusi saya. Lah kriteria eksklusi apa? Kriteria eksklusinya adalah ini. Semua studi yang tidak disitasi. Berarti kalau itu tidak pernah disitasi, dia tidak pakai. Ya ini tergantung peneliti. Karena kalau kita melakukan kriteria inklusi dan itu kan terkait dengan dua hal sebenarnya. Yang pertama adalah terkait dengan objeknya dan yang kedua adalah terkait dengan kualitas jurnalnya. Kan gitu. Ya, dan ini silakan Anda mesti punya kecerdasan untuk menentukan kriteria inklusi dan eksklusi itu apa. Yang ingin saya katakan gini, tahap ketiga itu adalah tadi. Pertama, kalau ada redundant dibuang dulu. Yang kedua adalah kita lihat artikel-artikel yang masuk kriteria inklusi kita. Ya, yang masuk ini, terus otomatis kan berkurang. Karena sangat boleh jadi ada artikel yang tidak masuk kriteria inklusi. Kalau itu sudah masuk kriteria inklusi, kita cek kembali untuk melihat haruskah apa harus kita keluarkan karena dia masuk pada kriteria eksklusi. Misalkan kita eksklusi apa? Tidak pernah disitasi. Jadi kalau di Scopus citation-nya 0, buang. Ya kan? Kalau itu pun belum cukup. Yang selanjutnya RICA, CA-nya itu adalah critical assessment. Contohnya gini. Nah, ini keilmuan. Misalkan gini, artikel tadi sudah memenuhi kriteria inklusi, karena kriteria inklusi, eksklusi itu kan lebih ke banyak administrasi. Tapi setelah Anda baca, Anda itu meragukan artikel ini. Mosok sih, misalkan kalau ini bidang kemometrik, mosok sih ini kemometrik tapi kok hanya kalibrasi, dia tidak ada validasi. Terus bagaimana itu membuktikan bahwa modelnya itu benar? Anda ragu. Oh ini saya drop karena alasannya no validation data. Itu dibenarkan. Karena itu hasil dari apa? Evaluasi kritik kita. Paham ya? Jadi itu kalau Anda sudah ketemu search and research-nya, Anda sudah memenuhi jumlah artikel, maka setelah itu Anda lakukan evaluasi kritik. Evaluasi kritik tadi RICA, ya, redundant, kriteria inklusi, eksklusi, dan critical assessment, ya seperti itu. Oke, Bapak Ibu, sekarang
Tahap keempat. Tahap keempat itu apa? Tahap keempat itu adalah kita menyusunnya dalam suatu kerangka logis. Nah, ini harus dibedakan kerangka logis alur ini membuat dengan kerangka logis di jurnal. Ya, kerangka logis di kalau Anda kita lihat ini saya menggunakan dua reference. Selalu polanya sama. Ya, ini dari paper ini Writing Narrative Literature Review, kalau ini apa ini judulnya, ya. Jadi sama Bapak Ibu. Yang menarik adalah selalu abstrak itu secara logika berpikir, logik structure ya, struktur logis, abstrak itu ditaruh yang paling akhir ini. Keyword, abstrak and keyword tentunya. Di sini juga sama Bapak Ibu. Yang di ini yang lain juga di sini juga sama. Abstrak itu harus paling akhir. Beda ya nanti mencari keyword di pencarian dengan keyword untuk abstrak and keyword itu strateginya beda ya, strateginya beda. Nah, sekarang mungkin ya karena kita paper untuk journal oriented, maka saya akan melihatnya langsung ke apa struktur logisnya adalah struktur logis yang untuk jurnal. Maka ini kalau struktur jurnal untuk review artikel itu ini kalau Anda mau head to head antara original dengan review artikel maka sama ini ada cover letter, title page, abstract, introduction, method ya tadi saya katakan metodenya pada review itu adalah apa? Pencarian literatur dan evaluasi kritik kemudian body section. Body section ini kalau di original artikel namanya adalah result and discussion, kemudian conclusion, acknowledgement, dan juga ini sama. Jadi yang membedakan adalah di method sama body section ini. Ya, kalau itu di sini kan material and method and result and conclusion, kalau ini apa method itu terkait dengan literatur, pencarian literatur dan juga evaluasi kritik ya. Kemudian body sectionnya adalah bahasan pertanyaan apa yang akan kita jawab dengan menggunakan paper-paper yang terpilih kita jadikan sebagai materi menulis review ya gitu. Nah, oke kalau seperti ini sama ya cover letter sama, kemudian judul tadi judul ya judul itu kan tadi aturannya kalau itu naratif review boleh hanya menggunakan review seperti ini atau naratif review gitu boleh, tapi kalau Anda systematic review ataupun meta analisis ya harus jelas systematic review and meta analisis ya. Lah abstrak ini juga sama judul lah. Judul ini sama lah kalau kita original artikel ya. Tapi kalau apa namanya, saya yakin kita semua kalau menulis judul nggak ada masalah, nggak ada masalah ya. Ini seperti ini ya, clear title, kemudian lebih didalami oleh. Kalau seperti ini kita nggak ada masalah. Problemnya itu saya yakin kalau menulis review itu hanya di pencarian literatur, evaluasi kritik, dan itu menuangkannya dalam apa body section untuk apa yang kita jawab ya gitu. Nah ini lah Mas dan Mbak sekarang kita kan kalau di organisasi jurnal judul, abstrak, keyword ini relatif nggak masalah. Ya, yang problem yang agak berat tapi bisa itu kalau menulis introduction. Ya introduction ini memang susah tapi bisa ya, agak susah tapi bisa. Ini yang saya tulis ini fully saya tulis ketika di Mekah. Saya nulis sudah untuk tadi ini jurnal ini yang impact factor-nya 5 tadi. Kayak gini Bapak Ibu. Introduction itu cukup nanti tetap sama aturan menulis introduction di review artikel dengan di original artikel ya. Yang pertama harus tetap ada informasi umum terkait dengan objek apa yang akan kita review. Objek yang akan menjadi sasaran review itu di paragraf pertama. Paragraf kedua adalah gap analisis. Mengapa Anda harus sampai membuat review itu? Itu namanya adalah apa? Gap analisis. Ini kalau bahasa ini adalah analisis kesenjangan. Kan itu Anda tuangkan, kok tiba-tiba Anda mengapa harus menulis review tentang jahe dan obesitas? Itu kan harus ada yang melandasinya. Ya, itu namanya adalah gap analisis. Gap analisis kan seperti ini. Review apa yang sudah ada,
kurang lengkapnya atau problemnya di mana, kemudian solusi yang Anda tawarkan terkait dengan review itu apa. Atau apapun lah ya, yang jelas menunjukkan apa gap analisis. Dan selanjutnya di paragraf ketiga Anda harus menunjukkan keterbaruan review. Tadi sudah disinggung ya, bahwa apakah review ini memang betul-betul baru atau tidak. Ya, dan di paragraf terakhir itu terkait dengan cakupan review. Cakupan review. Kalau dalam original artikel itu adalah tujuan spesifik ya. Maka kalau Anda lihat kalau original artikel tujuan spesifik itu pasti di bagian akhir introduction. Nah, ini di bagian akhir introduction untuk review artikel itu kita masukkan cakupan review. Review apa saja yang akan kita cakup pada artikel kita kali ini. Paham ya? Jadi cukup 4 paragraf. Tadi apa? Informasi umum, paragraf pertama. Kedua apa? Gap analisis. Paragraf ketiga apa? Keterbaruan review. Paragraf keempat itu adalah cakupan review. Anda boleh pakai cara saya atau tidak, tapi itu yang selalu saya pakai. Ya. Nah, mungkin Anda punya style tersendiri. Tapi yang harus ada kan gap analisis tetap harus ada. Keterbaruan harus ada, ya, keterbaruan review. Anda boleh ikut, boleh tidak. Yang penting itu nanti itu yang saya lakukan ya, dan itu akan membentuk suatu urutan yang logis, berpikir apa, induktif ya, dari apa namanya, maaf ya, dari umum ke khusus. Kita umum terus dulu, kemudian deduktif berarti ya, kemudian menjadi spesifik ya. Gitu. Nah gitu kalau membuat introduction relatif nggak ada masalah, ya nggak masalah lah gitu ya. Gitu. Sekarang saya juga nulis review lagi ya, 3 hari ini sudah dapat 18 halaman mau saya submit nanti di Applied Spectroscopy Review. Ya lama, sudah ada 3-4 tahun saya nggak di situ, maka saya akan nulis gitu. Ya tentang halal, tentang halal. Nah, sekarang ini contohnya ya. Jadi kalau saya tujuan review cakupan review yaitu ya gini, Mas dan Mbak gini. Kalau kita lihat di sini ya paper ini kemudian kita dekat dengan tangan, maka di sini dari judulnya saja itu kita sudah bisa menentukan kira-kira apa yang menjadi cakupan review. Jadi gini ya berpikirnya, cakupan review itu menentukan tujuan review. Tujuan review itu menentukan body section. Nah ini dari sini kan Anda mesti akan tahu. Oh ini yang dicakup dalam review ini objeknya adalah VCO. Kalau di Malaysia namanya adalah minyak kelapa darah. Di sini itu berarti yang dikaji adalah bagaimana metode ekstraksinya. Cakupan yang pertama. Yang kedua adalah physicochemical properties-nya. Ketiga adalah biological activities-nya, yang keempat adalah autentikasinya. Berarti 4 kan? Maka mudah aja, ini berpikir sederhana. Orang kimia seperti saya itu berpikirnya sederhana, agak jelimet. Maka objektifnya ini mesti ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya, authentication. Body section yang saya bahas berarti pasti 4. Maka saya di sini hanya membahas 4 nanti. Ini tak tujuin ya. Ini body content-nya 1 tentang ekstraksi, 2 tentang physicochemical, 3 tentang biological activities, yang keempat tentang autentikasi. Selesai masalah. Nah, ini sekali berpikir. Kalau ini naratif review, itu kan kita gini, Pak. Kita mau menulis review itu kita hanya batasi sampai VCO ekstraksinya ya bisa. Ini naratif loh ya. Kita mau batasi ekstraksi dan physicochemical properties juga bisa, sampai biological activity juga bisa, atau hanya autentikasi. Nah, problemnya kalau saya hanya autentikasi analisis fisik itu referensinya hanya sedikit. Mosok nanti review hanya 3 halaman naratif itu kan kurang keren. Nanti langsung diucapkan terima kasih ini sama editornya. Kalau menyakup 4 ya wangun lah, ini menjadi 22 halaman printed ya, printed page. Kan keren.
Gitu. Itu contohnya aja. Ini saya lagi itu rasa, kalau ini cakupan itu rasa gitu. Dan semua Anda pasti punya lah kecerdasan untuk itu. Oh ini wangun atau enggak, ini anu enggak. Artinya apa? Kalau saya hanya mungkin ekstraksinya saja, mungkin hanya di jurnal yang nasional. Kan gitu. Itu rasa ya, rasa gitu. Rasa. Ini naratif. Tapi kalau sistem ini kita nggak boleh seperti ini. Kita harus dari awal. Kalau saya hanya ingin membandingkan apakah ekstraksi itu berpengaruh pada sifat fisika kimia, maka saya tidak boleh, tidak akan ngomong aktivitas biologis dan tidak akan ngomong autentikasi. Nah, masalah mencari literaturnya ya pasti sama. Ya, lebih baik kalau Anda mengikuti tadi. Yaitu sehingga apalah batas gitu. Pesan saya gini, dia ada mulai nulis saja. Pada kenyataannya para editor itu juga tidak begitu kok masalah naratif sistematik ya, naratif sistematik itu. Kalau Anda nanti mau sistematik ya sudah, pertanyaannya spesifikan di awal, Anda hanya fokus pada itu aja. Kalau naratif itu lebih lentur. Ini kok kurang wangun ya, saya tambahin. Oh ini literaturnya kok masih sedikit. Oh cakupannya saya tambah. Oh ini setelah saya cari misalkan aktivitas antioksidan kunyit kok ribuan, ratusan ribu. Oh saya sempitkan kalau gitu. Oh kalau gitu saya hanya mereview anti-radical activity of curcuma. Jadi enak sekali. Sekali lagi rasa ya, rasa. Rasa itu memang apa ya? Kalau dalam bahasa Arab itu zauq, zauq itu intuisi. Ya ini sehingga nanti kita kalau ini pas lah ini kira. Saya yakin loh dulu itu paper ini Mbak. Saya yakin ini akan diterima di Food Review Internasional. Yakin, bukan karena apa. Ini dari sisi konten, cakupan, dari saya yakin ini nanti akan diterima. Tren dulu saya juga yakin. Lah yang food control itu saya kurang canggih. Yang paper yang saya ini cerita, yang saya publish di food control itu makanya kadang ya jurnal kadang kita itu nggak boleh kemar. Papernya aja baru diterima di Trend kok saya submit lagi di Trend. Akhirnya dialihkan. Ini dialihkan aja di food control. Akhirnya ya keterima di food control. Jadi kadang saya akhirnya mendapat pelajaran. Yo, ojo kemaruk lah kalau kamu ya di jurnal yang lainnya gitu loh ya, seperti itu. Seperti itu. Artinya nanti kalau ada nanti semua kok yang dari FTP ini mau ke Trend semua yo. Jangan. Ini kok isinya hanya FTP semua ya, dibagi lah seperti itu. Paham ya? Itu rasa, seperti itu rasa. Rasa memang nggak pernah bohong. Dah gitu Bapak Ibu, nanti kalau untuk kesimpulan ya mudah, jangan pernah misleading ya, jangan menyesatkan. Kalau itu tidak jadi temuan dari review Anda ya jangan dibuat suatu kesimpulannya. Dan sekarang kan saya menikmati sekali kan menulis review itu dengan Mendeley. Ya saya bisanya ya Mendeley, jadi yang gratis juga. Jadi itu nyaman sekali nulis seperti ini. Itu kan tiba-tiba halamannya tambah. Oh ternyata karena tadi kita menambahkan referensi tambah itu senang rasanya. Ya kepuasan orang itu kan beda. Mungkin saya menulis review itu kepuasan tersendiri ya, senang sekali gitu. Senang sekali. Ya kalau itu alasan apa ya? Alasan mungkin kalau milih jurnal dosen-dosen Anda tahu lah ya. Tapi pesan saya kita narasikan kalau Anda milih jurnal itu seperti memilih jodoh. Maka yang diutamakan adalah yang metriknya ya, yang impact-nya tinggi. Dan review artikel itu sangat mudah sekali untuk menembus di high impact journal. Kalau Anda mengatakan itu susah karena belum pernah mencoba. Lucu kalau belum pernah mencoba tapi komentar susah. Gitu ya. Gitu Mbak Evi, nanti mungkin kalau ada pertanyaan 1-2 silakan, kalau saya dapat jawab ya saya jawab, kalau enggak ya cari sendiri ya. Gitu. Fair-fair aja. Katen ya Mbak ya. Oke. Terima kasih. Nanti ini slide-nya boleh saya bagi, Prof. Boleh. Ini tak kasih. Apapun tak boleh. Boleh dibagikan dan tidak usah PDF. Siapa tahu nanti dia digunakan untuk ngajar di mana. Enggak usah. Iya, silakan. Oke.
Baik, ini ada beberapa pertanyaan ya. Monggo, apakah ada yang mau bertanya langsung? Silahkan. Bu Evi mohon izin bertanya. Mbak Yuniar. Iya, Monggo. sih. Terima kasih Bu Evi sebelumnya atas kesempatannya dan Pak Abdul terima kasih untuk semangatnya untuk menulis di review siang hari ini. Siapa ini yang tanya? Saya Yuniar Bapak. Oh, okay. Dari S3 Ilmu Pangan kebetulan. Apa wajahnya nggak nampak, saya nggak ngerti. Oh, sebentar saya kelihatan tampakkan. fotonya. Iya, jadi tak kira hantu itu. Saya tambahkan sebentar. Enggak ya. Ya. Mungkin ini Pak apa tips trik sederhana buat kami yang akan memulai menulis review gitu ya Pak. Kalau tadi kan memang sudah dijelaskan banyak, cuman kadang kepercayaan diri dan macam-macamnya itu yang kadang menjadi kendala. Nah, mungkin ada trik atau tips dari Pak Abdul untuk kami yang mungkin mau melangkah pertama menulis review karena mungkin terbiasa di original paper begitu. Gimana sih yang mudah, gampang dan membuat kita semangat untuk menulis di review paper itu, mungkin bisa sharing pengalamannya. Kebetulan saya juga mahasiswa baru di S3 Ilmu Pangan Pak, ini masuk semester 2. Oh, luar biasa. Oke. Langsung saya jawab ya Mbak Evi ya. Jadi tadi kan sudah saya sampaikan, Anda mulai aja langsung. Nanti malam Anda sudah punya topik belum Mbak Sopo tadi? Mbak Yuniar. Kita interaktif aja. Mbak Sopo tadi? Mbak Yuniar. Mbak Yuniar sudah punya topik nggak risetnya? Sudah Pak. Ya, apa topiknya kalau boleh tahu? Rencana saya ini terkait dengan modified cassava flour yang kayak beta karotin dan hubungannya nanti dengan topiknya itu bagus loh, modified cassava itu nanti kan Anda bisa membuat review tentang itu, ya kan? Sudah langsung mulai aja, Anda nanti malam mulai menulis review artikel dan sekaligus itu diniati sebagai tinjauan pustaka Anda. Tapi berjalannya dari paper dulu. Pertama gitu. Nomor 2 ya harus dimulai. Ya. Dimulai seperti tadi loh, anak tadi pesan dimulai dan jangan banyak pertimbangan. Oh, itu yang kadang merusak kita. Nomor 3-nya jangan membuka media sosial dulu baru nulis. Oh, percaya saya. Ya. Anda nulis dulu baru buka media sosial. Biar untuk pas ngantuk lihat itu. Tapi kalau Anda buka media sosial dulu, wes capek, ya tidur. Ya. Jadi gitu. Kemudian kalau ada pikiran-pikiran jelek, Mbak, tadi dihilangkan aja. Karena itu seringkali saya itu dikeluhi, Pak, kadang saya itu kok nggak percaya diri ya, Pak. Orang percaya dirimu di mana? Apakah saya bisa menulis review yang bagus? Nah, itu kan godaan setan itu. Ya, jadi gitu ya Mbak ya, nggak ada tipsnya, hanya dimulai saja. Gitu. Apa Anda seneng kepala pembimbing Anda bilang, Anda dalam 1 bulan ini harus membuat review paper, gitu seneng nggak? Itu kan terpaksa kan? Ya, lebih baik mulai sendiri gitu. Ya, gitu ya. Pak, itu kan topiknya itu kan menarik, mau diantar ke food review, trend, critical review, wah keren itu Mbak. Hebat Anda punya topik yang luar biasa seperti itu ya. Terima kasih Pak Abdul. Ya, jadi nanti malam janji mulai nulis ya. Bismillah Pak, insya Allah. Gitu ya sih, biar ada bedanya lah. Saya mengorbankan makan siang demi ini ya. Nanti tak banyak belajar dari Pak Abdul dan Mbak Anjar Pak. Oh, tadi banyak yang paper. Temen Pak sekantor. Oh ya, berarti kamu sudah kenal ya, sudah kalau memang melihat Anjar itu nanti sudah melihat paper itu sudah termotivasi. Siap Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Abdul, terima kasih Bu Evi.
Ya, baik. Yang lainnya ada? Ada tidak ini Mas Iwan? Anda mahasiswa semester 1 atau 2 ingin mulai menulis? Mbok langsung aja monggo Mas Iwan dengan Pak Abdul nih. Monggo Mas Iwan. Ada nggak ini? Mas Iwan? Oh, lagi di jalan. Oke. Saya bacakan aja kalau gitu nggih, Pak Abdul ya. Anda mahasiswa semester 1 atau 2 ingin mulai menulis, biasanya terpengaruh untuk publikasi sebaiknya menunggu setelah kompre. Ya memang kalau di UGM kan ada syarat ya Pak ya. Kalau untuk apa tulisan itu memang tulisan hasil penelitian gitu ya. Dan yang disebut hasil penelitian itu adalah setelah kompre biasanya begitu ya. Nah, ini kalau Pak Iwan nyarangnya apakah memungkinkan perubahan aturan untuk publikasi bisa dimulai setelah seleksi itu loh Pak. Jadi tidak perlu nunggu kompre. Nah itu, nah ini Pak Abdul nih yang mungkin di MGB atau gimana ada aturan Maksudnya publikasi. Kalau itu kan risetnya ya Mbak. Atau kalau itu kan harus tetap nggak apa-apa kan tetap sesuai setelah kompre toh. Lah artinya diakui sebagai syarat lulus kalau itu setelah kompre gitu kan? Iya. Nah, ya sudah komprenya di akhir semester 1. Loh saya kan mantan Kaprodi S3. Iya. Nah, secara sistem awal semester 2 paling lambat harus sudah kompre. Kita jadwalkan. Mahasiswa itu gini tipikalnya, Bu. Kalau sudah kita jadwal, ribetnya bukan main. Oh, apapun langkah, sama kalau kita jadwalkan model, langsung aktif masuk lab. Kalau enggak ya damai gitu, nampak masih jauh. Sehingga nanti mungkin 3 bulan atau 4 bulan ke depan sebelumnya langsung jadwal itu kompre. Biar mereka juga semua upayanya untuk situ. Lah, Anda itu kan 6 bulan itu kan ya waktu yang cepat Anda persiapkan kompre. Ketika Anda kompre itu ini loh maksud saya ya. Ketika Anda kompre, itu kan Anda sudah nyusun proposal kan. Nah, setelah pada waktu itu kan ada tahap literatur review itu sekalian gitu loh maksud saya. Ya, gitu. Toh nanti Anda selama itu kalau submit yang nggak boleh itu kan kalau tanggal apa namanya accepted-nya itu wah gitu. Kalau belum kompre ya. Belum. Saya dulu memang Pak, memang beda bagi setelah kompre ya topiknya menyesuaikan dari masukan-masukan tim penguji pembimbing. Gitu aja kok repot. Ya. Sekarang mungkin justru yang mendorong prodi didorong supaya nggak ada baiknya itu ketika dibatasi yang dianggap adalah setelah kompre biar mahasiswa itu juga kompre gitu biar nggak ngeneng kompre. Kadang-kadang memang ada yang nyepelek yang penting saya punya datanya dulu. Oh nggak ada, makanya di farmasi ada aturan Mbak, terutama di S2 jarak antara proposal dengan ujian itu harus sekian bulan gitu biar dia itu tidak nyepelek ke ujian proposal, ujian kompre. Set aja Mbak, ini langsung dibuat jadwalnya 4 bulan lagi Anda kompre, dah harus beres. Iya betul Pak. Jadi kan memang aturannya itu kan maksimal 3 semester itu kan maksimal ya. Jadi kan bisa lebih cepat kan lebih. Enggak Mas. Di kami itu gitu ya. Februari ini awal-awal ini sudah mau mulai kompre, Mbak. Untuk yang apa tadi sebenarnya jadi nggak ada masalah ya sebenarnya. Bisa ditulis apa saja. Cuma begini Pak Abdul ya. Kalau review paper itu kan untuk saat ini ya, terutama untuk mahasiswa yang by course itu kan memang tidak bisa menjadi syarat untuk lulus. Beda kalau di tempat kami boleh Bu. Oh gitu. Iya, dimanapun saya kan visiting profesor di Malaya juga boleh. Asalkan itu terkait dengan disertasi. Ya, jadi terkait dengan disertasi karena bagaimanapun hasil pemikiran karena menulis review itu juga upayanya sama dengan menulis original artikel. Sehingga di peraturan akademik kami itu kan ini dulu kita boleh dalam bentuk review artikel. Maka ketika mau by riset itu, saya kan kebetulan anggota Senat Akademik Komisi 1.
Saya bilang langsung ke Pak Jegal, akhirnya diadopsi itu boleh review artikel. Nah, itu jujur itu usul saya pada waktu itu sama teman-teman di Komisi 1. Ya, lah yang by riset aja boleh kok, yang course nggak boleh. Tapi itu sekali lagi itu dapur masing-masing ya. Saya cerita kalau farmasi betul. Baik. Untuk setahu saya ya sampai saat ini kalau yang di FTP sepertinya belum bisa. Tapi akan saya konfirmasi lagi ke fakultas ya. Tapi ini jangan menjadi halangan kemudian untuk tidak bersemangat menulis review karena toh bisa dipublish nanti setelah misalnya begitu ya, Prof. Abdul ya misalnya kalau ya enak Mbak Bu Dr. Evi enak baca itu di peraturan rektor yang syarat lulus by research. Kan enak sudah ada, ini aja boleh. Artinya ada peraturannya yang rektor itu boleh gitu loh. Nah, apa bedanya by course dengan by research gitu kan? Seperti itu. Kan enak. Kecuali tidak ada SK rektornya malah lebih susah itu gitu. Kan ada itu yang terkait dengan S3 by research itu loh, Mbak, kan itu ada syarat lulus by research adalah 2 artikel di jurnal bereputasi bla 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 kan. Oke, nanti saya cek. Saya punya sih tapi masih draft apa ya itu dulu dari Pak ya, sudah tanda tangan dari dulu. Bu Retno. Bu Evi, ya? mungkin terkait dengan SK rektor yang tadi Bu Evi mungkin bisa di-share. Kebetulan kan saya juga by riset S3-nya. Terima kasih. Oh gitu. Ya, nanti saya tuh dapat ya, tapi masih draft sepertinya karena masih dalam Word dan juga belum ada tanda tangan dan yang lain-lain. Nanti kalau Prof. Abdul punya, saya bisa dikasih, Prof. Iya. Iya, Prof. Kebetulan kan saya ada beberapa teman yang bayar riset juga. Mungkin ini informasi ini kan biar tambah semangat bikin review gitu, Pak. Oh iya. Oke, baik. Tapi apapun ya, ini jangan sampai menurunkan semangat. Karena tadi Prof. Abdul bilang bahwa kita kan menulis tinjauan pustaka itu kan sebenarnya kan sama saja ya. Sama saja kita menulis dalam bentuk review kan begitu ya Prof ya, karena literatur review itu kan tidak sekedar copy paste dari teori kan begitu ya, jadi kan tetap ada critical thinking di situ sehingga sebenarnya bisa ditulis ya. Baik, ada lagi pertanyaan yang lain mungkin? Bu Evi boleh bertanya Ibu? Boleh, silakan. Ini siapa Mas? Oh Pak Suratno. Saya Suratno dari kebetulan saya dari fakultas sebelah Bu, dari MIPA. Tadi informasi dari Mbak Yuyun tentang ini acara ini. Mau bertanya ke Pak Abdul. Kebetulan kan kemarin saya sebetulnya seangkatan by research dengan Mbak Yuniar. Kebetulan kan sudah menyusun tinjauan pustaka. Nah, targeting saya sebetulnya memang untuk review. Cuman pas ada Monet kemarin, ada beberapa poin-poin yang dikoreksi banyak kayak gitu, terus akhirnya agak sedikit keder kayak gitu. Gimana sih Pak caranya biar tadi untung udah dapat penjelasan tentang struktur ketika menulis review kayak gitu. Itu sebetulnya apakah kita bisa mempertahankan pendapat kita dalam urutan review itu atau memang kita harus mempertimbangkan melakukan yang ada gitu aja Pak. Oke, makasih. Oke, seperti ini mudah aja. Ya namanya masukan ya. Tapi kalau Anda confident dengan apa yang Anda pahami dari artikel yang Anda aja sudah jalan terus itu. Saya itu ingat ya kata-kata ini kata-kata guru saya ya, yang Profesor Yaakob luar biasa. Silakan Pak Rohman itu menerima masukan dan itu atas nama hubungan baik, ucapkan terima kasih, ya. Tetapi Pak Rohman harus ikut alur pemikiran saya. Karena beliau meyakini bahwa apa yang diyakininya itu benar. Dan itu saya ikuti dan alhamdulillah ya sukses gitu. Nah, ini hal yang sama kan gitu. Selama kalau masukan itu masukan lebih baik gini,
Ya, itu masukan, ya. Tapi kan seringkali masukan seperti itu mungkin tidak menjawab permasalahan atau cakupan riset yang cakupan review yang Mas buat gitu. Iya, Pak, memang. Gitu. Ya, kalau enggak ya sudah ada confident dengan Anda gitu. Baik, Apalagi ya. kalau kalau apa namanya? Ya kalau apa namanya? Kalau itu tim promotor ya sudah diadopsi semampu itu mendukung dari cakupan review Anda. Gitu aja Pak. Oke, baik Pak. Soalnya dari kemarin kan kebetulan kan baru semester 2 juga. Cuman seperti apa ya? Mungkin penegasan saja sih karena saya topiknya tentang pengembangan metode. Jadi seperti yang tadi contoh Bapak tadi kan metode terus ada validasi dan lain sebagainya kayak gitu dipertanyakan. Padahal itu sudah saya jelaskan runut kayak gitu tetap ya mungkin karena kurang apa ya saya menjawab kurang confidence atau memang seperti yang Bapak sampaikan tadi iya tapi ya kita tetap percaya diri dengan alur yang akan kita buat kayak gitu di jurnal reviewnya gitu Pak ya. Terima kasih Pak atas masukannya Pak. Oke, sama. Monggo, ada yang lain kah? Ada yang lain? Kalau tidak mungkin saya ya. Ya ini Pak Abdul ya. Tadi ya menulis original paper. Tadi kan Pak Abdul bilang bahwa sekarang tuh malah challenging kalau menulis original paper ya karena sepertinya sudah banyak yang diteliti gitu sehingga malah lebih mudah mungkin ya itu menulis paper. Ya tadi kata begitu ya. Nah sekarang kan menurut Pak Abdul nih ya original paper yang kemudian supaya masih banyak atau masih terlihat kebaruannya terus bagaimana tuh Pak mencarinya? Itu jadi searching jurnal juga yang belum teliti yang apa gitu. Ya gini, mungkin pertanyaan gini. Kalau saya ingin menulis artikel dalam bentuk original artikel dan itu masih publishable di high impact jurnal gimana? Ya biasanya saya sering tanya dan jawaban saya mudah. Anda lihat isu-isu terakhir dari jurnal yang dituju. Misalkan di food chemistry. Food chemistry misalkan Anda IR near infrared dengan chemometry. Oh itu lihat isu-isu terakhir itu ternyata sampelnya harus lintas negara. Oh ya kan? Oh atau sampelnya sekian ribu. Lah kalau sampel kita misalkan hanya 100 atau kurang, mesti kita nggak confident untuk di situ. Kalau masalah ide, konsep, kemudian tataran apa itu kan kita mesti bisa lah tahu lah. Oh ini setara comparable gitu. Misalkan seperti tadi Mbak siapa ya yang modified cassava tadi. Ya. Ada mestinya kan kalau mau publish di food hydrocolloid mesti kan kita lihat. Oh misalkan modified selain cassava itu yang diuji apa? Karakterisasinya apa semua? Oh kalau sana mesti lengkap atau cassavanya dari berbagai daerah. Anda kok hanya dari satu daerah kemudian parameternya ya mesti enggak comparable gitu. Sebenarnya ya kita itu sebenarnya bukan kalah di tataran ide, tapi kadang seringkali kita itu kalah di tataran jumlah data. Iya, contohnya gini, sebenarnya kalau saya ingin melihat melakukan analisis non halal meat dengan IR spektroskopi dan chemometry, misalkan, itu kalau data kalian hanya baksonya dibuat di lab, itu nggak laku. 2010 laku, tapi sekarang nggak mesti harus sampel dari berbagai negara, terus chemometriknya banyak. Nah itu kan ide itu kita juga punya, cuma seringkali keterbatasan ada di biaya dan waktu untuk itu. Gitu. Ya kan? Secara ide kita mesti, sekarang secara ide itu bagus-bagus. Mahasiswa S3 saya juga gitu. Ya seringkali kalau ide kita mau melihat optimasi, kan ya mesti jauh-jauh, nggak kan jauh dari eksponensial. Ini harus dioptimasi. Nah, terbengkalai, sampel kita itu tidak terkendali variabelnya. Harusnya itu kita mengamati perbedaan tempat tumbuh, karakteristik harus diamati. Kalau kita melihat sampel itu misalkan empon-empon itu harus dipantau betul berapa bulannya. Kita kan nggak pernah seperti itu. Ya, gitu loh. Jadi problemnya itu bukan di tataran ide,
Tapi ya kadang dari tataran jumlah data dan kalau fasilitas riset sebenarnya di sini mungkin mau apa itu kan sebenarnya nggak ada alasan kalau saya ini cuma hanya waktu. Lagi mahasiswa S3 di sini itu kadang gini ya, semoga nggak terjadi. Semester 1 sampai 4 itu nyantai. Semester 8, 9 lagi ribet, Pak, kita itu mau, loh kamu selama semester awal-awal itu ngapain? Mau data itu ya sebenarnya adalah data yang bisa dihasilkan di 1 semester saja. Tapi mau alasan ini kita seolah-olah itu dari semester 1. Tapi ya sudah lah ya tipikalnya seperti itu. Ya. Nah, makanya kalau gitu ada belasan lama itu, kalau tiap semester itu tiap hari nge-lab apa itu boleh itu jadikan alasan. Tapi kan seringkali kerjaannya ya mendekati ya itu jangan sampai ada seperti itu. Ya, artinya ketika ginilah, apa yang bisa dilakukan saat ini ya dilakukan. Saat ini menulis review tinjauan pustaka, cara kerja itu yang Anda lakukan. Nanti ketika masuk di lab ya sudah mulai masuk ke lab gitu. Ya, kan gitu. Ya, tapi ya gimana itu kembali ya mungkin ada yang punya anak ya yang utama. Ya sudahlah, artinya gini, jangan sampai Anda nanti di akhir kemudian mengalasan ini sudah semester 9, 10, tapi selama ini Anda itu nyantai, itu kan nggak pas. Kita itu sebagai pengelola juga nggak nyaman, apalagi kalau dibilang, oh ini semester ini kami harus sudah pinjam uang. Saya itu sudah sering dibilangin gitu. Itu kan nggak rasanya kan nggak nyaman sekali. Gitu ya Mbak mahasiswa S3, jadi Anda harus apa yang bisa dilakukan dari ini itu harus dilakukan saja. Betul. Yeah, betul. Nah, sekarang alasannya mungkin jadi tambah ini anaknya sekolah di rumah itu harus bantuin anaknya. Jadi sama-sama belajar. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada saya tanya lagi. Oh ada ya? Anda monggo siapa? Bisa Ansar. Oh monggo Pak Ansar. Perkenalkan diri dulu. Oh iya, terima kasih Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Ansar, alumni S3 di UGM, lulus tahun 2008. Oh sudah lama ya. Sepertinya saya angkatan pertama deh lulus S3 Teknik Pertanian UGM. Baik Pak Abdul Rohim ya. Saya kira sangat menginspirasi apa yang Bapak sudah sampaikan tadi. Nah, ada 2 pertanyaan saya, Pak. Yang pertama, untuk artikel review sebagai syarat untuk ke guru besar itu sepertinya kumnya rendah ya Pak, atau tidak bisa jadi syarat khusus. Yang kedua, saya mendengar penjelasan Bapak tadi bahwa untuk menulis review artikel itu sebaiknya sudah punya publikasi yang banyak, sehingga editor atau reviewer itu mudah untuk menerima naskah kita. Nah, kalau misalnya teman-teman yang sedang S3 ini sepertinya publikasinya kan masih sedikit, masih terbatas. Nah, bagaimana dia bisa menulis review berdasarkan pengalaman riset atau yang sudah publish di Scopus, sehingga artikelnya itu bisa diakses. Saya kira itu. Terima kasih Pak Abdul Rahman. Ya, saja pertanyaannya, semuanya pertanyaannya bagus ya. Ini terkait dengan angka kredit ya. Yang pertama dulu memang iya Pak. Dulu ketika saya mengajukan guru besar tahun 2013 itu kalau review artikel itu memang nilainya hanya setengah dari original artikel dulu. Sekarang tidak Pak. Saya itu penilai pusat Pak. Saya itu penilai guru besar di dikti ya, di UGM itu ada 8 orang, salah satunya saya. Itu review ya tetap sama dengan original artikel, yang dinilai adalah jurnalnya. Nah, tadi saya cerita, saya naik dari 4D ke 4E itu hanya menggunakan 5 artikel.
Dan 3 artikelnya itu dalam bentuk review penulis tunggal yang nilainya 40-40. Dari seharusnya nilai 160, Ben Wangun-Wangun itu dapat nilai 159,4, dikurangi 0,6 aja. Ya. Gitu Pak, itu bukti ya. Jadi tidak sekarang yang dilihat jurnalnya ya Pak ya. Gitu. Demikian juga untuk syarat khusus. Syarat khusus itu kan tidak ada di dikti bilang itu dalam bentuk original artikel kan enggak. Syarat khusus adalah dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi dengan impact factor sekian atau SJR sekian kalau itu terindeks di Scopus. Betul kan Pak? Enggak ada kata-kata. Pak. Ya, betul. Itu ya Pak ya, semoga ini menambah. Yang kedua, iya tadi itu memang lebih mudah Pak. Tetapi saya kan nggak akan mendowngrade Bapak Ibu semua. Di atas tadi itu adalah kualitas artikel Bapak Ibu. Ya Pak ya. Jadi kalau Bapak nggak punya, memang kalau itu Bapak sudah, misalkan ya, saya alhamdulillah ada banyak sekali kalau paper-paper tentang chemometrik, IR, halal. Ya memang kalau mencari itu ya akan ketemu paper-paper saya. Saya menulis review itu memang relatif lebih mudah dari sisi alur pikirnya saya karena setiap hari kerja itu, dan lebih mudah publishnya memang ya, tapi di atas itu adalah kualitas artikel. Sekarang kalau Bapak tetap tidak pede, misalkan ya, tidak pede, Bapak bisa menggandeng, mengajak orang yang topiknya itu, kemudian Bapak mengajak menulis review paper bareng. Misalkan Anda ngajak Bu Evi, karena dia punya di original artikel di bidang yang akan Bapak review. Kan gitu kan Pak? Gitu. Kalau masih Anda tidak confident. Ya itu caranya ya itu. Ya. Oke, matur nuwun penjelasannya. Dosen di mana Pak Ansar sekarang? Saya di Universitas Mataram, Lombok. Loh, Mataram saya sering dulu ke sana. Sekarang bimbingan S3 saya itu juga dosen Mataram, Fakultas Kedokteran. Terus bimbing juga dengan Prof. Mulyanto itu. Oh, Prof. Mulyanto. Ya, itu salah satu pembimbing. Iya, mantan rektor. Iya. Oke, main ke teknik pertanian, Pak. Iya, so kalau banyak banyak kawan. Sekarang kan banyak dosen Unram yang S3 di UGM. Iya. Oh, ya sukses Pak gitu ya. Oke, makasih Pak. Oke, makasih Bu Evi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ansar ini juga produktif saat pandemi nih, jadi bukan ini cepat menyusul Prof. Abdul Rahman ini. Amin, ada lagi? Amin. Ada lagi tidak Bapak Ibu? Kalau menulis review tuh Pak Abdul, kita harus punya minimum berapa original paper terkait? Enggak ada aturannya gitu. Enggak ada, tapi ya memang lebih mudah kalau kita punya gitu aja. Ya. Ya. Oke, mungkin juga tergantung tadi ya, jurnalnya ya, high impact-nya berapa begitu ya. Oke, sip. Oke, ada lagi tidak Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya tanya lagi nih, mungkin ada yang kepikiran tapi malu bertanya mungkin ya. Kalau menulis review itu ke jurnal yang spesifik atau umum aja? Nah, tadi sudah saya sampaikan, kalau Anda punya review lebih mudah untuk diterima di jurnal yang khusus atau spesifik menerima review. Tadi saya katakan, ya dibanding itu harus Anda hantar ke jurnal yang dia juga menerima original artikel. Artinya gini, Anda lebih mudah untuk diterima di Food Review Internasional atau Trend in Food Science dibanding diterima di Food Control atau Food Chemistry. Gitu ya. Kemudian kalau ini Prof, kalau review juga tetapi ke jurnal, misalnya saya mereview tentang FTIR gitu ya atau NIR gitu, itu akan lebih mudah misalnya ke jurnal yang sama-sama jurnal yang umum ya, bukan jurnal review, akan lebih mudah di misalnya saya ke jurnal spektroskopi atau tadi atau yang umum saja gitu berbasis bahan gitu ya mungkin. Kalau gitu Mbak, kalau gini,
sekarang kan review itu kan didasarkan pada keyword ya, keyword kita. Jadi walaupun ada di mana jurnal, apakah jurnal itu berbasis pada objek, misalkan mid science, atau berbasis metode misalkan applied spectroscopy, itu nanti reviewnya itu mesti kan akan sama. Orang ini itu kan akan menjadi reviewer di berbagai jurnal. Mesti Anda akan diberikan, dan itu standarnya itu mesti ya sama. Kalau saya nggak begituan, tidak begitu apa ya, sama saja lah apakah berbasis metode ataukah berbasis pada objek gitu ya. Lah cuma gini, kalau Mbak Evi basicnya food science, mestinya lebih pas kalau itu berbasis objek ya, karena seringkali nanti editornya itu kan mindsetnya adalah mindset pangan. Berbeda kalau Anda submit ke jurnal chemometrik, mesti yang mindsetnya kan chemometrik, lebih susah ya gitu ya. Tapi kalau Anda minta tanya, lebih baik yang berdasar pada objek, itu lebih mudah ya, walaupun reviewernya itu yang nanti yang menilai itu dia sudah berada di menembus batas-batas nama jurnal ya. Oke, baik, ada yang lain Bapak Ibu? Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin sebelum kita akhiri, ada yang mau disampaikan lagi? Tidak, Prof. Abdul? Sudah, Bu? Sudah. Sudah? Oke, baik. Sudah, haus ya, lama ya Pak ya? Kalau ngomong lama soalnya. Baik, kalau tidak ada lagi, saya akhiri. Saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Abdul Rahman, juga kepada teman-teman yang sudah hadir. Ini banyak yang tidak hanya dari mahasiswa kita, juga dari alumni dan juga dari rekan-rekan yang lainnya. Sehingga saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Kalau begitu kita akhiri. Terima kasih Prof. Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meeting ya. End meeting aja. End meeting aja.